Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Hasanah dengan NIM 2012301114. Saya dari kelas PAI 4I. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sosiologi pendidikan, yaitu memberikan point of view untuk pertemuan yang keempat. Nah, pertemuan yang keempat ini membahas tentang materi Education Social Nexus, a literature review on the bidirection relationship between education system and community development. Saya akan memberikan point of view mengenai pengaruh sistem pendidikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat. Nah, dari materi yang diberikan oleh dosen saya, sistem pendidikan ini mempunyai dampak yang sangat besar dalam perkembangan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, pendidikan ini bisa menjadi alat pemerataan sosial, yaitu membantu orang dari keluarga yang kurang mampu untuk menaikkan tarif hidupnya. Nah, tetapi kalau tidak ada kebijakan yang akan mendukung semua lapisan masyarakat, pendidikan justru bisa membuat kesenjangan makin. Nah, di bidang ekonomi ini juga pendidikan jelas berperan dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih baik dan inovatif. Nah, orang yang lebih terdidik cenderung mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dan lebih bisa atau lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jadi semakin tingginya pendidikan orang, jadi biasanya makin maju juga ekonominya. Sementara itu di dalam aspek budaya, pendidikan bisa menjadi penjaga tradisi sekaligus agen perubahan. Nah, di sisi lain pendidikan bisa mempertahankan nilai-nilai budaya sosial atau budaya-budaya yang ada di lingkungan. Tetapi pendidikan juga bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih progresif, seperti kesetaraan gender dan cara berpikir ilmiah. Nah, efek pendidikan ini tidak bisa disamaratakan di semua daerah. Setiap tempat itu memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Jadi di satu daerah itu belum tentu cara penerapannya itu sama. Intinya pendidikan dan masyarakat itu saling mempengaruhi satu sama lain dan harus berkembang bersama supaya hasilnya itu lebih maksimal. Yang selanjutnya yaitu pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Nah, terhadap evolusi sistem pendidikan, nah ini bahwa pendidikan terus bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, keluarga, dan teknologi itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap arah perkembangan pendidikan serta kemajuan teknologi. Semuanya itu berperan dalam membentuk kebijakan dan metode pembelajaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, yang ketiga ini yaitu implikasi praktis dari hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Nah, kan yang sudah dijelaskan yang pertama tadi, pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang saling berpengaruh. Nah, pendidikan inilah yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat supaya lebih baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pendidikan ini yang melibatkan masyarakat memberikan
kewenangan kepada daerah setempat. Nah, yaitu meningkatkan partisipasi atau semangat serta menekankan angka yang banyak putus sekolah. Nah, selain itu, kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia industri itu membantu untuk mengurangi kesenjangan keterampilan lulusan dengan kebutuhan dengan dunia kerja. Nah, pendidikan ini juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Nah, guru yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat lebih mampu meningkatkan prestasi siswa dan memanfaatkan teknologi pendidikan yang harus mempertimbangkan kesiapan serta karakteristik masyarakat supaya lebih efektif. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan yang keempat ini yaitu pendidikan dan masyarakat ini yang ada di Indonesia memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Nah, pendidikan berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, membentuk tenaga kerja yang terampil, dan menjaga budaya sambil memperkenalkan hal-hal yang baru. Nah, sebaliknya, perubahan dalam masyarakat juga mempengaruhi perkembangan di pendidikan ini, seperti menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran. Nah, supaya pendidikan ini lebih efektif atau berjalan dengan baik, pendidikan ini harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Nah, yaitu melibatkan berbagai pihak serta menyelaraskan dengan bidang lain, termasuk di dunia usaha. Di era digital, teknologi pendidikan ini juga harus disesuaikan dengan kesiapan masyarakat. Nah, jadi pendidikan di Indonesia dapat lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya berikan untuk point of view dari pertemuan keempat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, ataupun tidak jelas dalam memberikan point of view. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.